Baik teman-teman, kembali lagi mengabarkan ya, masih di channel Madrim 125. Dan hari ini kita petualangan jalan kaki kawan-kawan, untuk melihat suasana-suasana baru yang ada di Kampung Transmigrasi UPT Sepunggur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. Dan nampak di sana ada banyak petani yang sedang beraktivitas. Sepertinya ini di lahan Pak Mus ya, yang dikelola oleh Pak RT. Nanti liputannya di episode berikutnya ya. Sekarang kita jalan ke sana dulu untuk mencari seorang narasumber kita, petani-petani tangguh yang ada di kampung ini, petani-petani yang masih berjalan merayap ya teman-teman. Kita liput satu persatu, dan di sini saya mendapatkan rumah atau melihat ini seperti toko ya, ada spanduknya juga. Ini rumahnya Pak Sugianto. Nah, kemudian sebelah kanan saya ini lahan Pak Tarmo, yang sudah dipanen jagungnya ini kawan-kawan. Ini jagung manis ya, semanis janji-janjinya pada aku, tapi tidak terbukti. Luar biasa sekali. Dan di sini juga terdapat tanaman bawang pre, terdapat tanaman putin, singkong ya kawan-kawan. Sepertinya ini sedang di cultivator ya. Nanti kita review atau kita syuting ya aktivitas kawan-kawan yang ada di sini. Assalamualaikum. Halo saudara-saudaraku semuanya. Bagaimana kabarnya? Nah, di sini ada motor 2, motor si pemilik lahan, dan juga ini motor pemilik lahan juga kawan-kawan. Kita langsung saja ke sini. Nah, ini jembatannya Sirotol Mustaqim ini kawan-kawan. Ini harusnya menggunakan jembatan yang agak lebar sedikit, supaya nanti kalau motor bisa masuk ke sana, membawa apa-apa itu langsung di sana. Seandainya itu ya pasti bagus banget ini kawan-kawan. Cuman kita berandai-andai dulu ya. Tunggu nanti hasil karya orang-orang di sini panen untuk membeli kayu ulin supaya bisa bikin jembatan di sini. Nah, kita doakan saja semoga tercapai. Dan ternyata di sini ada yang terbaru di lahan Mas Muslim. Nampaknya sedang dibersihkan, dicangkul-cangkul, dan juga mau ditanamin apa nantinya kita akan gali informasinya ya. Dan di sana ada kultivator yang mungkin sedang dioperasikan untuk menggarap lahan ini. Halo saudara-saudaraku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Wes, tanpa kurang satu apapun. Kalau kurang terus berarti tidak bersyukur. 1, 2, 3, 4. Di sana ada 4 orang, 5 sama saya kawan-kawan. Ini saya mengambah di sini. Tapi harus diperhatikan ini karena takutnya ada tanamannya ya kawan-kawan. Tapi sepertinya tidak. Tanamannya tinggi-tinggi ini. Ada tanaman gandul ya. Kemudian di sini bawang prenya, luar biasa suburnya. Nah, kemudian di sana yang sedang dikultivator itu mau ditanam apa sama ini. Nanti kita gali satu persatu informasinya di lahan ini. Seperti itu kawan-kawan. Jadi kita akan menuju ke sana. Dan juga di sini ada tanaman baru juga ini. Bawang pre, dan di situ cabai mungkin yang sedang dibersihkan pokok miringnya, rumput-rumputnya ya kawan-kawan. Jadi kita kesini saja. Saya berpetualang kali ini mendapat hal terbaru dan hal yang belum pernah masuk di layar kaca YouTube Madrim 125.
ternyata di sini ada 1, 2, 3, 4, 200, 200, 200, 200, nanggung cuma 800, jadi 2,5. Sehat, Ya, Mas? 5 lah sama Madrid Rahmat. Pas 1 juta ya. Iya. Yang 200 buat saya. Dekat snack ngatur pinteran banget ya. Lah paling ngatur ya. Halo Mas. Halo. Mas Budi Raharjo. Budi Rahayu. Mas Rian. Budi Rahayu. Mohon maaf ya, ini ceritanya pada ngapain di sini? Ceritanya lagi istirahat. Istirahat. Iya, karena kerja seharian ini Belum sehari. belum sehari. Ini baru jam 1. Oh ya, baru Jam 2. Istirahat habis nyangkul itu nah. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Tempat Mas Muslim. Kok saya lihat ada mesin kultivator di sana? Itu tadi Mas Adi setengah hari tadi pagi. Oh. Kultivator selesai. Iya. Ini Mas Rohmat sama Mas Rian nyangkul bikin gulutannya seperti itu. Di Pak Hasim di tempat Mas Muslim iya, juga. di tempat Mas Muslim ini kerja di tempat Mas Muslim, semua membantu Mas Muslim. Pak Hasim nonton. Oh, Pak Hasim sih cukup jadi penonton aja sudah berhasil. Seperti saya. Ya. Oke, sama-sama beli. Ya. Laren. Wandeng rere. Mau bikin parit katanya. Ya, jadi boleh dilanjutkan ceritanya ini. Kalau Mas Muslim rencana mau nanam apa? Mana tadi? Lahan Mas Muslim. Bekerja di lahan Mas Muslim, 2 orang. Bersama Mas Rohmat dan Mas Rian. Mas Muslim juga kerja di sana lah. Kerja. Lah terus yang ngerjakan siapa? Yang ngerjakan Mas Muslim. Pak Hasim. Mas Muslim karena kerja sendiri Mas Muslim kerja sendiri buat sendiri. Wah, luar biasa. Ini berdua ini bekerja buat Mas Muslim. Tapi nanti kalau dibayar duitnya buat sendiri. Iya. Oh, berarti masa dibagi sama Bang Madrid. Iya, harusnya kan ini saya ada cuk kalau begini dari Mas Rian 50, Mas Muslim 50, siapa? Mas Rohmat, Mas Muslim juga 50. Jadi saya cuman ngonten gini aja sudah dapat 150. Keren tuh. Bagaimana? Kalau disetujui biar ditandatangani sama Pak Dinas. Oh iya tidak. Luar biasa. Pakai stempel enggak itu? Enggak usah pakai stempel. Begitulah ceritanya. Jadi mau menanam apa rencana Mas Muslim? Karena bibit kan sudah waktunya tanam. Bibit Lombok gitu. Oh, cabai. Tapi sama Lombok beda kok. Mau meneruskan tanaman Lombok yang sudah ada. Luar kalau biasa. cabai itu bisa di Lombok, Mas. Tapi kalau Lombok belum tentu bisa dicabai-cabean. Luar biasa. Ini masing-masing mempunyai pendapat. Tapi walaupun dari berbagai kalangan, berbagai pendapat, tetap kita satu tujuan, yaitu menyangkul. Ya gitu kok. Sudah ngopi apa belum? Saya sudah di tempatnya Beli Nyoman tadi. kopinya habis. Habis kopinya. Idih. Ngerti ya, saya sih kesini tadi gawa ya. Gawa kopi. Berarti ki ora diwene kopi ki. Habis. Masya Allah. Habis. Kita doakan saja teman-teman. Amin. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini memohon kepadanya, mudah-mudahan nanti ada yang membelikan kopi sekitaran jam 3:30. Orangnya udah pada pulang. Seperti itu ya. Nah, terus ada bawang pre itu. Baru panen kah jenengan, Mas? Itu untuk tanam lagi. Ditanam lagi. Ya, karena kan sudah siap. Tanamannya subur banget ini, baru panen terus. Ini kemarin kan jenengan tahu Lomboknya. Lomboknya pentong maling. Iya, sekarang 1 kilo Lombok itu 14 juta. 1 kilo. Kok murah ya, Mas? Iya, tapi itu dibawa ke London sendiri. Dibawa ke London, di sana 14 juta. Iya. Oh, berarti itu ongkosnya ya, Mas? 14 juta. Kayak saya juga kemarin kelihatannya belum makan itu dulu. Sudah, saya sudah makan, alhamdulillah. Tadi makan di rumah, terus saya kan kepengen jalan-jalan karena saya akhir-akhir ini banyak tamu, Mas. Saya ada tamu yang dari SP sana, SP situ, SP sini itu datang semua. Makanya saya baru kali ini bisa sempat keluar rumah. Ini Mas Muslim yang rumahnya dekat tahu sendiri. Keperluannya apa? Gudang nggak? Iya. Dari SP minta uang. Dari Salim Batu juga ada. Kalau dari Salim Batu saya rencana mau pesen itu yang buat merokok itu apa namanya? Mako. Bukan yang menyan. Wah, mono sobo itu. Di sana Salim Batu kan SP7 kan
ada teman saya itu. Nah, katanya beliau mau berpulang, tapi bukan ke Rahmatullah ya. Pulang ke Jawa Sambang, saya nitip menyan. Kenapa kemarin anaknya enggak suruh bawa menyan dari Banjar? Karena anaknya menggugupkan diri. Kok bisa? Bagaimana tidak? Malam WA saya, pagi datang. Itu serius betul. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ngomong kayak gini. Coba mbak. Nah, saya kan ngomong kayak gini, dengerin dulu ya. Kalau mau, kalau nggak mau. Iyalah. Kalau seandainya kesini kamu itu merencanakan, baik 2 atau 3 hari ke belakangnya, yang sebelumnya, kan saya mau nitip mbako gitu. Gitu dah. Iya, ceritanya begitu lah. Terus dia datang mendadak. Sampai di rumah ya mohon maaf, saya disungkem sampai kakinya saya itu dicium-cium minta maaf karena nggak bawa mbako katanya gitu. Ya, kenapa seperti itu? Alasannya kenapa? Ya mungkin karena buru-buru. Karena kesalahan beli. Alasannya kenapa buru-buru? Memang anak saya orangnya seperti itu, kayak saya. Iya. Jadi buah tidak tanpa rencana langsung bus gitu ya. Nah, tadi pun saya kan ke sini tanpa rencana. Langsung nyuting saja dari sana ke sini kayak gitu. Tapi nggak ngelindur toh, Mas? Enggak. Jadi ini nyata ini. Coba sakit nggak? Kalau sakit berarti bukan mimpi. Nah, kemudian kita kembali ke tentang pertanian ya. Ini ceritanya Pak Hasim bagaimana ini? Cabai apa ini? Cabai rawit. Cabai rawit. Iya. Tadi ada pertanyaan. Cabai yang masih endap sudah berbuah itu paling sekitar berapa gitu tingginya ya? Itu yang buahnya nyongok ke atas itu cabai apa namanya? Cabai cakra. Oh, cakra. Rawit juga ya? Iya. Itu cabai cakra, teman-teman. Jadi ada yang nanya, jawabannya udah dijawab oleh beliau, Mas Hasim, cabai cakra. Jadi cabainya itu endap-endap yang putih. Iya bener putih. Endap-endap sudah berbuah. Ini cabai udah usia berapa hari, Mas Hasim? 1 minggu. Sing bener bae Kak. 1 minggu pindah tanam. 1 minggu pindah tanam. Tapi belum kena hujan. Baru 1 minggu ditanamnya, belum kena hujan. Ya kita berdoa mudah-mudahan nanti hujan turun. Karena memang dari kemarin ditunggu-tunggu hujannya ya kawan-kawan. Tapi itu yang di sana yang sudah 2 minggu yang pertama tuh. Sana? Pindah tanam 2 minggu sudah. Sudah tinggi-tinggi. Saya mohon izin klarifikasi. Silahkan. Ini apa ini? Ada kabel ini ternyata. Ini ada setrumnya ini kawan-kawan ini. Bahaya ini. Panas ya. Adem kono. Nah, iya, cuaca panas. Ini yang udah 2 minggu teman-teman. Luar biasa. Cabainya bagus sekali ini. Masih daun bawang nang kono. Ini baru dibersihkan supetnya ya. Rumputnya ini. Ini nanti ya kita berdoa saja semoga kedepannya lebih bagus lagi. Wah, kira tertaran mencocok kayak omah ora pas temen. Kan nek ngemakan ayam pikirane ora panas. Luar biasa sekali. Setengah kali. Ini kabel apa selang sih ini? Selang, Mas. Selang sprayer. Tak kira ini kabel untuk nyetrum di mana wong ini pondoknya aja nggak ada daftarnya. 1 meter. Seperti itu. Bisa Berarti dipotong-potong ya saya? Bisa. Jadi Mas Muslim rencananya mau tanam cabai. Bibitnya sudah mentukul, Mas. Saya mohon tangkring ya. Sudah tukul. Nah, ini bibitnya. Kapan mau nanam Mas Muslim? Mau royongan kah? Enggak. Belum gulut dulu. Gulut selesai baru. Bikin gulutan. Terus klarifikasi yang tadi ini kok kerja ini kerja sendiri sih bagaimana ceritanya? Bantu membantu gitu. Iya. Ya cara ceritanya kan begini, Mas Muslim ini kan ceritanya kan sudah panen daun bawang kemarin. Jadi dikembalikan lagi hasil pertaniannya tersebut. Luar biasa. Dikembalikan lagi ke lahan. Berhubung Mas Muslim banyak kegiatan padat ya. Jadi mintalah bantu teman-teman ini Mas Rohmat sama Mas Rian untuk membuat gulutan karena berhubung bibit sudah siap tanam seperti itu. Ya mohon maaf Mas Muslim kalau pertanyaan terlalu rumit ya. Karena kalau tidak jelas begini nanti dikira konten abal-abal. Nah, kayak gitu. Ya mohon maaf saya yang menjawab lah. Iya, kan sama saya pakai sandal.
sama saja Mas Hasim sudah menjawab, saya kan jawabannya sama dengan Mas Karena Muslim. kan Mas Hasim, Pak Hasim kan sudah tahu. di sini Pak Hasim sudah kondisinya. tahu lah ya. Jadi kan seperti itulah, Iya. kira-kira seperti. Ya pada intinya kedatangan saya ke sini hanya bisa langsung dijawab Mas, memang siapa tahu nanti aku dikira ngada-ngada gitu. pada intinya tetap apa, saya mensupport. Hanya bisa menyemangati Mas Muslim sebagai petani rantau asal Pemalang, baik petani perantau maupun petani transmigran itu sendiri, tetap kita berikan semangat untuk beliau-beliau supaya kedepannya beliau bisa membeli gede temen ya, membeli tanah sendiri seperti itu. Itu nanti diamini dulu Mas. Amin. Mudah-mudahan kedepannya ya, kita doakan saja. Itu kacamatanya Mas Rohmat, nanti kurang jos. Nah kita lanjut videonya sahabat. Mas Rian sama Mas Rahmat sudah mulai beraktivitas kembali di sana itu. Luar biasa. Tadi setelah dikultivator, kemudian dirapikan lagi dengan cara dicangkul ya teman-teman, supaya tanahnya itu bisa menjadi gembur dan mudah untuk ditanami. Kemudian saya berdiri di pinggir tanaman daun bawang milik Mas Muslim ini ya. Ini masih 1, 2, 3, 4, 5, 6 gulut. Dan yang 3 gulut ini kemarin sudah dipanen. Harganya harganya 25.000 ya. Ini dapat berapa kemarin? 80 kilo. 50 kilo katanya kawan-kawan. Luar biasa. Terima kasih ya, ini bibit yang dari Singapura. Dari Cicik ya teman-teman. Kemudian di sini cabenya sangat luar biasa. Ini mempertandakan bahwa Mas Muslim ini benar-benar serius untuk bertani di sini kawan-kawan. Lahan yang dulunya nggak bisa ditanami sekarang sudah bisa terkelola dengan baik. Kemudian kita akan jalan-jalan ke sana untuk melihat yang sudah dikultivator tadi kawan-kawan, dari Mas Muslim, oleh Mas Muslim ya, sama teman-teman yang dibantu Mas Rian sama Mas Rohmat. Dan kembali kami ucapkan terima kasih banyak kepada beliau, Ibu Yulis yang ada di Jakarta ya teman-teman, yang sudah membantu alat untuk pertanian, yaitu berbentuk kultivator yang bisa untuk memperingan pekerjaan ya teman-teman. Karena sekarang lahannya sudah bisa dikerjakan menggunakan kultivator tersebut, sehingga para petani pun di sini, baik petani transmigrasi maupun petani rantau, ringan untuk mengerjakan lahannya, dan tentunya waktunya juga lebih cepat ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak untuk beliau Ibu Yunis. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, karena alat yang sudah diberikan ke kami ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Dan rencana Mas Muslim ini mau ditanam cabai, karena tadi di awal video sudah diceritakan bahwa semayanya cabai itu sudah waktunya untuk ditanam. Nah kita doakan saja kawan-kawan, mudah-mudahan Mas Muslim nanti di sini dan teman-teman yang lain pertaniannya semakin maju dan cabainya nanti yang ditanam subur, tumbuh, sehingga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari lahan yang beliau kelola. Bukan seperti itu Mas Rohmat? Dan Mas Rohmat ini membantu ya di sini teman-teman. Artinya tadi sudah dijelaskan juga, saling bantu-membantu, karena sesama petani itu, baik petani petani rantau maupun petani dari mana saja, saling bantu-membantu supaya bisa ringan pekerjaannya ya, seperti itu ya. Alias bahasanya itu guyub rukun lebih penting, seperti itu ya. Luar biasa sekali hari ini dengan adanya rancangan-rancangan atau rencana-rencana yang sudah dilakukan oleh Mas Muslim, akhirnya satu persatu dan
step by step akan terlaksana sehingga nantinya bisa menjadi petani yang sukses dan petani yang berdasi. Luar biasa. Nyangkulnya sambil baca doa, Mas. Memberikan nafsu merezakan awalnya ada ngaramin. Itu doa orang makan. Oh iya ya. Itu sama saja sih, itu kan minta rezeki juga. Karena rozak tanah itu kan rezeki. Luar biasa. Nah, jadi untuk penjelasannya teman-teman, dibikin seperti ini tuh supaya dia agak tinggi dan tanahnya nanti tidak terlalu lengket, bahwasanya itu tidak terlalu anyep kayak gitu. Karena tanaman di sini kalau tanahnya terlalu ngemes, umis-umis kayak gitu, jadi tanamannya akan kurang membaik seperti itu ya. Baiklah sahabat Madrim yang tercinta, dimanapun panjenengan berada, sudah banyak sekali saya ngomong, banyak sekali saya bercerita tentang pertanian. Mungkin hanya ini saja dulu yang dapat saya sampaikan atau saya kabarkan dari lahan Pak Hasim dan juga lahan Mas Muslim ya. Petani rantau asal Kota Pemalang. Buat teman-teman di luar sana, terima kasih sudah selalu menyimak, selalu mendukung konten-konten kami, konten tentang pertanian di transmigrasi. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu. Dan dari Kalimantan Utara, Madrim 125 mengabarkan.